Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli bait kiram wa jami' awliya al-arifin syuhada wa sholihin wa ulama al-qaim muhaddits qura wa mufassirin ya musannifin wa muallifin mukhlisin kusanda musannifin Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila aimatil arba'atin mujtahidin wa muqallidihim bi tawfiq rahmatina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina Sayyidina Ustaz-Ustaz Mu'allimina wa Mu'allimi Auladina Fitini dan Ikhwadina Minal Muslimina wa Muslimat wal Mu'minina Minal Ahya'i minum Amwat Usulillah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitonir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kembali sing napa niki sing beto terjemahan niku halaman 100. Fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basairi fiddin idza talabtal maghfirata bi ghairi sa'yin laha wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun wa yaqulu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basair idza talabtal maghfirah bi ghairi sa'yin laha. Begitu juga ketika engkau menginginkan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada usaha untuk memperoleh maghfirah itu sendiri, hanya angen-angen, biarkan saya berbuat semau gue. Tapi kan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal saya beriman, saya pasti akan mendapatkan ampunan. Ini sesuatu pemikiran yang konyol. Ketika seseorang itu berkeinginan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sudah seharusnya dan semestinya dia itu berjalan, melangkahkan anggota tubuhnya ini seluruhnya dikerahkan untuk bagaimana Allah itu bisa memberikan maaf atau maghfirahnya kepada dia. Bukan diam sambil angen-angen. Saya berperilaku wes terserah saya. Di samping dia berlaku atau perilakunya itu menurutkan keinginan-keinginannya masih terus dan tidak pernah berhenti, sisi lain dia berharap mendapatkan maghfirah dari Allah. Ini konyol. Ketika pemikiran yang semacam itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang itu atau manusia itu akan memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah dia perbuat.
Wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya engkau semuanya akan mendapatkan apa yang telah engkau perbuat. Buah dari apa yang engkau perbuat. Engkau akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang telah engkau perbuat di dunia. Wa yaqulu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berperilaku baik. Al-abrar itu orang-orang yang baik. Lafi na'im, sungguh dia nanti akan ditempatkan di surga na'im. Na'im itu surga yang seluruhnya itu nikmat. Itu na'im. Jannatun na'im, surga yang di dalamnya itu penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang tidak nikmat di surga itu. Dan tidak pernah mendengarkan satu apapun yang menjadikan hati tidak enak. Enak kabeh di surga. Sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang berperilaku tidak benar itu lafi jahim. Niscaya dia akan bertempat di neraka. Sebaliknya kalau di surga itu tidak ada sesuatu yang tidak nikmat, di neraka itu tidak ada satu pun peristiwa yang ditemui oleh penduduknya itu yang terasa nikmat. Mungkin orang di surga gambarannya itu selalu dia mendapatkan pujian-pujian. Orang dipuji itu rata-rata seneng ya, nikmat. Artinya apa? Tidak ada suara yang atau perkataan yang tidak menjadikan hati itu susah, tidak ada di surga. Sebaliknya di neraka itu sesuatu perkataan pun, suara pun yang terdengar di telinga itu sangat menyakitkan. Di dunia aja contoh kita jalan, kita tidak pernah berbuat apa-apa, jalan tiba-tiba di tengah jalan dibisui wong, itu nikmat apa enggak? Kita tidak pernah berbuat apa-apa. Kita lurus-lurus saja. Tiba-tiba jalan. Di tengah jalan terus dibisui wong. Itu nikmat apa enggak? Menyakitkan enggak? Sakit. Di neraka itu nanti seperti itu. Wah, dilecehkan segala macam itu tidak ada sesuatu yang nikmat. Kenapa sampai segitu? Karena di dunia innal fujar. Ya orang yang semauku. Fa idza lam tatur kisah ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karami. Idza lam tatruk, ketika engkau tidak mau meninggalkan as-sa'ya, proses perjalanan fi talabil ilmi, di dalam menempuh atau mencari ilmu wal mali dan harta benda. Sisi lain i'timadan ala karomihi. Dan kita yakin bahwa apapun yang kita punya itu asal dari karomah dari Allah atau pemberian dari Allah. Kita sadar bahwa apa yang kita punya itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Tapi sisi lain kita tidak pernah meninggalkan usaha untuk memperolehnya. Orang kepingin pinter, dia belajar. Kepingin pinter apa, dia belajar dengan disiplin keilmuan untuk menunjang pengetahuannya. Begitu juga orang kepingin punya harta benda, dia bekerja dan lain sebagainya. Tapi sisi lain, dia i'timadan ala karomihi, dia juga meyakini bahwa apapun yang dia punya, kemampuan, pengetahuan yang dia punya itu i'timadan ala karomi atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak meninggalkan usaha yang ada. Fakadzalika la taturkit tazawwud bil akhirah. Kira-kira kita pernah dipertemukan apa enggak? Orang pinter banget, tapi dia tidak pernah belajar. Diam, makan, tidur, tiba-tiba pinter. Pernah ketemu? Tanpa ada proses. Diam, tiba-tiba dia punya harta yang sangat banyak.
nonsen semuanya nggih. Padahal kita tahu bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Harta benda itu pemberian dari Allah. Kita yakin enggak itu? Yakin. Kita yakin bahwa ilmu itu pemberian, harta pemberian, segala macam itu pemberian dari Allah. Tapi ketika orang itu tidak mau berusaha untuk menjemput itu semuanya, nonsen itu semuanya akan diperoleh. Fakadzalika la tatrukit tazawwud bil akhirah. Begitu juga jangan pernah kita meninggalkan untuk membawa bekal lil akhirah, untuk akhirat kita. Begitu juga di akhirat nanti. Jangan dikira diem hidup semau gue, sakarpe di. Kemudian di akhirat dia berharap itu semuanya akan mendapatkan surga. La tatruk at-tazawwud bil akhirah, jangan pernah kita meninggalkan usaha kita atau kita membawa bekal, mencari bekal at-tazawwud lil akhirah untuk kebaikan kehidupan akhirat kita. Wala taztarra kan ojo lali ngamal sira. Dan jangan pernah kita meninggalkan amal kita. Kepingin di akhiratnya itu selamat, kepingin di akhiratnya itu masuk surga misalnya. Kita ya membawa sangu yang menuju ke sana. Membawa bekal untuk yang menuju ke sana. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Kenapa? Karena Tuhan kita ketika kita masih di dunia, Tuhan kita ketika di akhirat nanti itu sama, wahid. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fihi ma karimun wa rahimun. Dan Allah di dunia dan di akhirat itu maha pemberi, zat yang maha rahim, rahimun karimun ar-rahman ar-rahim. Itu sama. Tuhan kita ketika kita di dunia ya Allah, di akhirat nanti Tuhannya tetap Allah. Kalau kita di dunia kepingin pinter belajar, ketika kita ingin punya harta benda bekerja, ketika ingin apa, ada ikhtiar-ikhtiar yang diharuskan kita untuk melangkah di situ. Begitu juga untuk tazawwud di akhirat, untuk mendapatkan membawa bekal di akhirat. Kenapa? Inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat itu wahid. Fa huwa fihi makarim. Allah ketika kita masih hidup di dunia itu karim, rahim, ar-rahman, ar-rahim, zat yang maha pengasih. Ketika Allah menunjukkan sifat ar-rahmannya, maha kasihnya Allah yang ditunjukkan di dunia, itu Allah memberikan sifat ar-rahmannya kepada siapa saja yang hidup di dunia. Tidak peduli apakah dia itu orang baik, apakah dia itu orang yang berperilaku buruk, apakah itu orang yang beriman, apakah orang yang tidak beriman, dengan sifat rahmatnya Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh penduduk dunia. Maka tidak heran kalau ada orang tanya, itu orang itu bukan non-muslim misalnya, tapi dia kok kaya ya? Saya yang dari kecil, sholat sregep, nyambut gawe sregep, berperilaku baik, kok tidak kaya-kaya? Ngapain? Justru malah kita tertipu dengan sampai nek pengen sugih, iku sembahyang ngene, maca ngene, ping sak ngene kok sugih sampai. Kadang-kadang kita ditipu oleh hal-hal yang seperti itu. Luar biasa. Maka kita ketahuilah bahwa Allah itu akan memberikan kebaikannya semuanya. Makhluk yang ada di dunia ini itu adalah wujud dari Allah menunjukkan sifat ar-Rahmannya. Tak peduli orang itu beriman
Orang tidak beriman, orang baik, tidak baik, semuanya diberi rahmat oleh Allah ketika hidup di dunia ini. Tapi nanti, di akhirat, karimun rahimun. Kalau di akhirat nanti Allah akan menunjukkan sifat rahimnya. Artinya rahmat Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang ada di surga. Mereka yang beriman. Tidak ada lagi sifat Ar-Rahman Allah yang ditunjukkan di akhirat nanti. Allah hanya menunjukkan sifat Ar-Rahimnya. Artinya apa? Rahmat Allah hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman yang berada di surga. Laisa yazidu lahu karamun fi ta'atika. Laisa ora ono iku yazidu tambah lahu duwene Allah apa karamun sifat lumane Gusti Allah. Bi ta'atika sebab olehmu taat. Tidaklah akan bertambah sifat kemurahan Allah kepada seorang hamba itu dikarenakan taatnya. Wong ki lek sruwegep terus Gusti Allah luwih welas. Wong ki lek gethu oleh ibadah, terus Allah itu akan memberikan menambah sifat belas kasihannya, akan memberi sifat lumane Gusti Allah nanggone wong iku mergo gedune ibadah tidak. Laisa yazidu lau karamun bi taati. Maka jangan pernah sekali-kali kita itu iktimat dengan amal perbuatan kita. Jangan pernah sekali-kali kita itu berpegang teguh kepada amal perbuatan kita. Saya bisa begini karena saya seperti ini. Saya mendapat kesuksesan saya itu karena saya disiplin. Itu karena saya bekerja keras. Itu karena saya, jangan pernah sekali-kali seperti itu. Kalau orang berkeyakinan seperti itu, saya teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan dalam satu tulisannya mengatakan begitu. Begini, al-i'timad min alamatil ghurur al-i'timad alal amal. Salah satu tanda orang yang tertipu itu adalah orang yang berpegang teguh pada amal perbuatannya. Saya mendapatkan ini karena saya berbuat baik. Saya mendapatkan ini karena saya seperti ini. Andaikan engkau kemarin tidak saya tolong, engkau mesti mati. Hal-hal yang seperti itu orang yang akan tertipu. Sebaik apapun amal perbuatan dan sebanyak apapun kebaikan yang diperbuat, ketika orang itu berkeyakinan bahwa amal perbuatannya lah yang menyebabkan dia itu menjadi sukses, menjadi baik dan lain sebagainya, di akhirat dia tidak akan mendapatkan satu apapun. Maka yakinilah kebaikan harus kita lakukan dan kita sebarkan. Tapi itu semuanya kita hanya melakukannya karena kita taat kepada Allah tanpa berpegang teguh pada amal itu sendiri. Nah, laisa yazidu lau karamun bi ta'atik. Tidak ada satupun yang berpengaruh taat kita atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama karamu fi ayyassira laka tariqul wusul ilal malikil qadim ilal malikil muqim an-na'im ad-da'im al-mukhallad bis-sabri ala tarki syahwat. Innama karamu angin tetapi ini lumane Gusti Allah. Iku fi ayyassira ing dalem oleh gampangaken Gusti Allah laka maring sira. Tariqul wusuli ing dalane wusul ilal maliki maring tumeka zat al maliki kang ngratoni al mukimi kang jumeneng wan naimi lan nikmat ada ini kang langgeng al mukhalladi kang den langgungaken sabri kelawan sabar ala tarki syahwati ing atase tinggal pira-pira kepinginan ayaman ing dalam pira-pira dina kala ila kang pira-pira titik wa hadhihi nihayatul karam. Nah, kemurahan Allah yang terbesar kepada seseorang itu adalah ketika Allah memberikan kepada seseorang itu jalan kemudahan dia untuk usul kepada Allah.
memberikan kecenderungan seseorang di dalam hatinya untuk dia itu lebih mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ketaatan kepada Allah itu bukan karena fasilitas yang lengkap. Bukan karena dia mempunyai apapun yang dibutuhkan. Tapi ada kecenderungan hati, kemudahan untuk menjalankan sebuah ketaatan yang ada. Ada kalanya orang yang dia dalam kehidupan sehariannya, besok dia akan makan apa sulit. Besok ini makan apa ya? Sekarang belum ada persiapan. Tapi dia dengan mudahnya, ringannya hatinya, itu menjalankan ketaatan-ketaatan yang ada. Sholatnya jangkep, hatinya bersih. Dia sholatnya tidak hanya 5 waktu, ada tambahan-tambahan sunnah yang lain. Dia dengan mudah untuk menjalankan itu. Sisi lain, ada orang yang cukup segalanya. Tapi berat rasa hati untuk menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecukupan yang ada, berat sekali dia untuk melangkah akan sholat aja berat. Dan kecukupan yang ada, dia masih bingung. Ini besok itu saya akan cari tambahan di mana. Yang satu tadi, besok dimakan, yang dimakan apa itu dia tidak ada persoalan. Yang ini, dia punya semuanya, besok saya cari tambahan lagi itu di mana dan gimana. Untuk beribadah dia sangat berat. Maka ketika Allah memberikan kecenderungan kepada kita untuk lebih mudah dan ringan kita dalam menjalankan ketaatan, baik ketaatan dalam bentuk ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, itulah karamullah. Itulah nihayatul karam. Itulah kemurahan dari Allah yang sangat besar yang diberikan kepada seorang hamba. Kenapa? Al-mukhallad bisabri ala tarki syahwat ayyaman qalaila. Yang kedua adalah wujud dari kemurahan Allah kepada seorang hamba ada kemampuan seseorang untuk tidak menurutkan semua keinginan yang ada. Artinya menurutkan syahwatnya. Semua orang itu mempunyai keinginan. Semua orang yang normal itu mesti mempunyai syahwat. Tapi tidak semua orang itu mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Ketika orang ini ada kemampuan untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah, ada kemampuan untuk mengendalikan syahwatnya. Kata Imam Ghazali, hadhihi nihayatul karam. Ini adalah sesuatu kemurahan dari Allah yang luar biasa yang diberikan kepada seorang hamba. Jenengan sama saya, sama teman-teman yang lain, itu punya syahwat nggak? Semuanya punya. Jangan dikira. Jangan dikira terus baru gak duwe syahwat. Wah, semuanya punya. Tapi kemampuan untuk mengendalikan, kemampuan untuk tidak menurutkan keinginan itu semua, itu akan berbeda-beda. Akan berbeda. Tapi ketika Allah memberikan kemampuan seseorang untuk tarkus syahwat, meninggalkan keinginannya, syahwatnya, ayyaman qalilan. Dalam bahasa ayyaman qalilan, di hari yang sangat sedikit ini adalah yang dimaksud di kehidupan di dunia ini. Kita hidup tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita tinggal nunggu giliran aja. Satu persatu nanti akan bergilir. Tidak lama. Tidak ada orang yang hidup sampai kalau sekarang lebih dari 100 itu luar biasa ya. Lebih dari 80 itu luar biasa. 80 tahun. Batasan kehidupan kita hanya segitu-gitu aja. Tidak ada yang lama.
Kemudian dia dalam kehidupan yang hanya sebentar ini, dia mampu mengendalikan syahwatnya, mengendalikan hawa nafsunya. Hadi nihayatul karam. Ini adalah kemurahan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Fala tuhaddits nafsaka bitahwisatid batqalina. Fala tuhaddits mongko aja nyeritani sira. Cerita sira nafsaka ing ati ira. Bitahwisatil batqalina kelawan pira-pira tetanggenane wong kang padha nganggur. Waktadi lan manuta sira bi ulil azmi lan wong kang duweni kesabaran. Wan nuhalan duweni akal. Minal anbiya iyatane para nabi was sholihin lan pira-pira wong kang saleh. Walatat ma'al ojo ngarep-ngarep sira fi antah sudah ing dalem yen to panen sira mak ing perkara lam tazra kang ora nandur sira. Jadi la tuhaddits nafsaka bitahwisatil battalin. Engkau jangan suka mbisiki mengatakan di nafsu kita, memberikan pandangan-pandangan seperti pandangan orang-orang yang materialis. Ketika hati kita, keinginan kita itu kita masuki pemikiran-pemikiran yang materialis, itu tidak akan pernah selesai. Ketika kecenderungan hati seseorang atau pemikiran seseorang ini hanya berkutat masalah materialis, tidak akan pernah selesai. Orang punya satu akan pingin dua. Dia punya dua akan pingin tambah terus. Sampai kapan? Tidak akan ada habis. Tahu-tahu badan sudah tidak kuat apa-apa. Pemikiran sudah mulai lemah. Tiba-tiba, loh saya kok belum capek cita-cita dan keinginan saya kok tiba-tiba saya sudah akan mati. Akan seperti itu terus. Maka la tuhaddits nafsaka bizahwisatid batqalina. Orang yang suka membayangkan sesuatu yang enggak jelas itu kan batqalin, orang-orang yang nganggur. Sama juga dengan ketika orang itu berpandangan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan mutlak. Yang nanti dia akan hidup dan nikmat di dunia ini, kenikmatan yang mutlak yang diperoleh. Sehingga dia berusaha untuk mengumpulkan dan membuat enak hidup ini seenak-enaknya. Itu kan sama dengan orang yang nganggur. Pemikiran-pemikiran ngelamun sih nggak jelas. Yang itu nanti tidak akan membawa manfaat apa-apa. Ketika orang itu pemikirannya itu hanya berkutat untuk urusan dunia, yang diperoleh akan hal seperti itu tidak akan pernah selesai, tiba-tiba sudah meninggal. Sama dengan orang lamun. Dia diem, tidak boleh penggawean. Belajar tidak, bekerja tidak, ngajar tidak. Ngapain? Tidak punya kesibukan. Lamun. Bayangannya. Andaikan saya nanti berhasil, lalu. Tapi tidak ada sesuatu yang diperbuat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kamarnya ditotok orang. Loh, kok wis jam-jam ini? Orang hidup di dunia ya seperti itu. Maka, la tuhaddits nafsa. Jangan pernah diumbar nafsu kita itu dengan pemikiran-pemikiran yang kita cekoki terus urusan duniawi ya. Jangan. Waqtadi bi ulil azmi. Iktadi bi ulil azmi, ikutlah dengan orang-orang yang sabar. Ulul azmi itu orang yang punya kesabaran. Wan nuha minal anbiya'i was sholihin, dan orang-orang yang punya pemikiran. Siapa? Para nabi dan para sholihin. Jadikanlah semua aktivitas kita, aktivitas apapun bentuknya, itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah itu apa ya? Para ulama al-kalam itu mengatakan ibadah itu kan
modelnya ada dua toh, ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang seperti apa? Satu perilaku ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah mencontohkan itu. Contoh seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu seperti ini loh sholat. Dan lain sebagainya. Ibadah yang Rasulullah itu mencontohkan itu mahdhah. Yang ghairu mahdhah, semua perilaku yang bernilai ibadah itu apa namanya? Ghairu mahdhah, yang tidak dicontohkan. Sisi lain Rasulullah juga mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perilaku seseorang itu tergantung dari nilainya, akan tergantung pada niat seseorang. Kita berjalan, kita jalan-jalan di misalnya pagi-pagi kita jalan-jalan. Padha mlaku isuk. Habis subuh jalan-jalan. Ternyata ngumpul akhirnya di lapangan depan itu. Dari sekian banyak orang yang jalan pagi, ngumpul di lapangan itu, nilainya akan berbeda-beda. Tergantung dari niatnya masing-masing. Ada orang yang saya jalan pagi, biar apa? Biar badan saya menjadi sehat. Terus nek sehat terus dibuat apa? Kemudian ada yang satu lagi, saya jalan-jalan di situ. Kenapa? Karena teman-teman kalau di situ nanti kalau sudah ngumpul banyak yang bawa makanan. Niatnya yang satu boleh panganan. Yang satu tadi biar badannya sehat, kalau sehat saya nanti bisa beraktivitas baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Yang dua, yang berikutnya dia jalan-jalan dan ngumpul di lapangan itu biar badannya sehat, selesai. Habis sehat saya bisa macam-macam lagi. Ada lagi anak muda yang jalan-jalan, kemudian pengen sehat, kemudian ngumpul di, ngapain kamu ikut jalan-jalan pagi? Saya enak di sana, karena saya ketemu cewek-cewek yang cantik-cantik di sana nanti. Tuh. Wujud perilakunya sama, nilainya di hadapan Allah akan berbeda sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka ulul azmi wan nuha, para anbiya dan para sholihin, perilakunya boleh beda, boleh sama, tapi nilainya akan berbeda. Itu tergantung pada niatnya masing-masing. Ada orang suka kerja keras, dia senang mengumpulkan duit yang banyak. Tapi setelah duit ngumpul ini didiamkan, biar nanti dia dikatakan menjadi orang yang kaya. Satu lagi dia suka kerja keras, mengumpulkan duit banyak. Setelah punya banyak uang, dia suka nolong orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Perilaku zahirnya sama, pekerja keras, suka mengumpulkan duit banyak, tapi nilainya akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tatma fi anta sudah malam tazra. Dan janganlah engkau berangan-angan akan memperoleh hasil panen ketika engkau tidak pernah menanam. Oh, gak tahu lapo-lapo tapi angan-angan kepingin oleh hasil. Walaita man shalla fa shoma wa jahada wa taqawu lahu. Fa hadhi jumalun mimma yanbaghi an tahfadhu anhu jawarih akal dhahirah. Walaita lan menawa man wong sholakan salat sapa wong fa shoma mongko lan poso sapa wong wa jahada lan perang sapa wong wa taqalan takwa sapa wong iku gufiratin ngapura sapa wong lahu wong fahadi mongko utawi ikilah kabeh iku jumalun kumpulan mimma saking barang yang bagi kang sayukjo antah pada yento ngrekso sira anhu saking barang jawari haka ing pira-pira ngautus sir adzahirata kang zahir. Jadi orang yang sholat, orang berpuasa, orang berjihad
dan lain sebagainya. Itu bisa jadi sebab itu semuanya dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keharusan kita menjalankan amanah tubuh kita. Anggota tubuh kita. Yang kita sadar itu semuanya adalah pemberian dari Allah dan amanah dari Allah. Itu kita perlakukan dengan baik. Kita gunakan dengan baik. Mulai dari mata kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud kemurahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang iradahnya agar semuanya itu bisa mendukung seorang hamba itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bagi antahfadhu anhu jawarihaka dhahira. Maka sudah seyogyanya kita itu antahfadhu jawarihaka itu menjaga anggota tubuh kita yang zahir ini. Anggota tubuh kita yang zahir kan jelas loh. Ada mata kita, ada tangan, ada kaki, ada perut dan segala macam. Ini semuanya adalah jawarih kita, anggota-anggota zahir kita. Belum lagi kita berbicara tentang batiniah kita nanti. Ini di belakang insya Allah ada. Bahwa seseorang itu punya anggota zahir. Yang secara zahir ya juga harus terlihat. Dipakai untuk untuk menunjukkan ketakwaannya. Di batin kita juga ada sesuatu yang harus kita jaga. Wa amalu hadhil jawarih innama tatarassahu min sifatil qalbi. Wa amalu hadhil jawarih utawi pira-pira ngamali ikilah pira-pira anggota zahir iku innama tatarassahu angin pesine timbul min sifatil qalbi saking pira-pira sifate hati. Wujud zahir seseorang itu biasanya, perilaku seseorang yang lahir itu biasanya wujud dari apa yang ada di dalam hati. Biasanya seperti itu. Fa in aradta mongko lamun ngresokno sira, ngarepno sira. Ngarepno sira. Hifdzul jawarih ing ngreksa pira-pira gauta. Fa alaika mongko tetep ana sira. Bitadhiril qalbi lawan nyuceni ati. Bahwa utawi tadhirul qalbi iku at-taqwa, takwa. Maka ketika kita kepingin zahir kita itu baik, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki batin kita. Memperbaiki hati kita. Al-batin kabar wal qalbu utawi ati. Yes. Zahir itu biasanya wujud dari ada satu ungkapan dalam bahasa Arab itu az-zahiru tadullu alal batin. Ini hanya sebuah ungkapan ya. Perilaku lahiriah seseorang itu menunjukkan rahasia yang ada di dalam batin. Tapi ini tidak mutlak. Maka nek kepingin zahirnya itu juga terlihat baik, maka perbaikilah hati kita. Dengan apa? Dengan berperilaku takwa. Makanya di dalam kalau kita belajar di hadis arba'in yang pertama itu hadis dari Sayyidina Umar itu ada ketika malaikat Jibril datang di hadapan Rasulullah dengan wujud seseorang dan itu di hadapan banyak sahabat. Tapi datangnya juga tidak tahu dari mana. Dan tidak terlihat nampak bekas kakinya. Tiba-tiba di hadapan Rasulullah dan mereka Jibril bertanya tentang mal Islam, mal iman, mal Islam dan mal ihsan. Apakah yang dimaksud? Ya Rasulullah, apakah iman itu? Kata Rasulullah apa? As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih pandai daripada orang yang ditanya. Sampai kemudian tanya tentang iman, tentang Islam. Kemudian yang ketiga tentang ihsan, mal ihsan. Rasulullah tetap jawabnya.
As-sa'il, orang yang bertanya itu a'lam minal mas'ul, lebih ngerti daripada orang yang ditanya. Ketika Rasulullah jawab seperti itu, malaikat Jibril mengatakan sodaqta, benar engkau. Kemudian malaikat Jibril mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Perilaku ihsan ini adalah perilaku pengelolaan di dalam hati kita. An ta'budallah, hendaklah engkau beribadah, menyembah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau itu melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau enggak mampu yang seperti itu, fa innahu yarak, ketahuilah bahwa Allah itu melihat kepadamu. Ketika seorang mengaku iman kepada Allah dan dia telah mewujudkan iman itu dengan Islamnya, pengelolaan hati yang ketiga itu yang paling penting. Itu ya harus berjalan tiga-tiganya. Wal qalbu tawiati huwa yati iku al mudghatu daging alatikan. Tidak soluhat nalikane bagus. Soluha mongko bagus dia sebab hati apa sairul jasadi sekabehane jasad. Wa idza fasadat ratut kalen rusak apa mudghah fasada mongko rusak dia sebab mudghah apa sairul jasadi sekabehane jasad. Fastagil mongko ketunggula sira bislahi lawan bagusi ati litasruha supaya bagus bi sebab ati apa jawari huka pira-pira gauta ira. Kalau al-qalbu itu adalah segumpal daging yang ada di dalam diri kita. Ketika itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Bila rusak itu, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Maka peliharalah astagil bislahi litasruha bi jawarihat. Peliharalah daging yang ada di dalam diri kita, yang letaknya di dada kita. Ini ada yang mengatakan bisa jadi itu wujud hati orang mengatakan atau jantung kita. Nek jantung rusak, seluruhnya akan menjadi rusak. Maka peliharalah. Secara zahir pelihara kesehatannya. Secara batin pelihara rasa yang ada di dalam hati itu sendiri. Istagil bislahi, agar perilaku kita menjadi baik, itu tergantung dari hati. Itu tergantung dari hati kita, bukan dari otak kita. Otaknya pinter, nek hati ini ruwet, juga menjadi perilakunya menjadi rusak. Apalagi sekarang ya, rame-rame saat ini, Indonesia kan rame banget sekarang. Yang membuat rame itu orang pinter sama orang bodoh. Orang pinter-pinter, tapi karena hatinya rusak, maka itu menjadi ruwet semuanya. Perilakunya menjadi tidak karu-karuan, itu bukan karena otaknya kosong, tapi karena hatinya yang gelap. Kenapa kok gelap? Karena nggak terpelihara. Sehingga nur yang ada di dalam hati yang mestinya harus memancarkan sesuatu sifat insaniyah, sifat kehambaan kepada Allah ini akan tertutup dengan apa? Kegelapan yang ada di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.